بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ustazah berharap semua murid-murid ustazah dalam keadaan sehat walafiat, serta kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak yang soleh, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Nah anak-anak, hari ini kita masih di tema 6, lingkungan bersih, subtema baru yaitu subtema 4 ya. Bekerja sama membersihkan dan menjaga lingkungan, pembelajaran 1 dan 2. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini ialah bekerja sama menjaga aturan kebersihan di sekitar lingkungan rumah. Terus yang kedua, membuat kerajinan dengan bahan dari alam. Yang ketiga, melakukan gerak tolakan, melayang, dan mendarat dalam senam lantai. Yang terakhir, membaca percakapan. Anak-anak yang soleh, sehat itu penting. Lingkungan bersih membuat hidup menjadi sehat. Lingkungan bersih harus dijaga dan dilestarikan. Kebersihan lingkungan tanggung jawab semua warga. Kebersihan lingkungan cerminan budaya masyarakat sehat. Allah menciptakan alam semesta yang indah. Kita harus menjaganya dengan baik. Selalu bekerja sama menjaga kebersihan lingkungan. Ayo jaga lingkungan kita agar tetap bersih dan rapi. Nah, anak-anak yang soleh, bekerja sama menjaga lingkungan di sekitar itu harus ada kekompakan ya, terutama di dalam rumah. Nah, contoh kecilnya misalnya terjadi percakapan antara ayah dan Rika berikut. Hari ini Riko, ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah. Terjadi percakapan antara Riko dan ayah. Ayah, ayo kita bersihkan rumah. Kemudian Riko menjawab, iya ayah. Kemudian ayahnya berkata lagi, Riko menyapu halaman dan ayah akan memotong rumput. Kemudian ayah mengajak Riko, ayo Riko siapkan alat kebersihannya. Kemudian Riko menjawab, baik ayah. Riko bekerja dengan senang dan penuh semangat. Nah kemudian selain kerjasama di rumah, kita juga sebagai makhluk ciptaan Allah mempunyai kewajiban menjaga alam sekitar. Tidak boleh menebang pohon sembarangan, tidak boleh membuang sampah di selokan atau sungai. Membuang sampah harus pada tempatnya. Menaati peraturan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada kerjasama antara anggota keluarga atau masyarakat. Nah, berikut beberapa contoh
contoh kegiatan atau yang harus kita hindari ya, atau yang harus kita tiru. Nah, gambar yang pertama adalah seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Ini contoh baik atau tidak? Iya, ini contoh tidak baik karena membuang sampah sembarangan. Jadi tidak boleh diikutin ya, atau tidak boleh dicontoh. Kemudian ada gambar yang kedua, seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Nah, perilaku tersebut baik atau tidak? Ya, benar ya, perilakunya baik dan patut kita contoh. Nah, berikut lagi nih, ada seorang anak yang membuang sampah ke sungai. Ini contoh bagus atau tidak? Iya, tidak bagus ya, karena membuang sampah ke sungai itu dapat mencemari saluran air dan juga dapat menimbulkan banjir atau menyebabkan banyak penyakit. Jadi tidak baik ya. Kemudian ada gambar berikutnya nih, contoh seorang anak membersihkan selokan parit. Apakah ini contoh yang baik atau tidak? Iya, benar, ini contoh yang baik. Jadi salah satu kegiatan supaya saluran air tidak tersumbat yaitu membersihkan selokan. Nah, yang gambar yang terakhir ada seorang anak perempuan yang mengepel lantai. Itu contoh baik atau tidak? Iya, itu adalah contoh yang baik karena dia mengepel lantai untuk membersihkan rumahnya. Jadi dia menjaga kebersihan rumah. Nah, itu adalah tadi beberapa contoh yang dapat ditiru dan tidak boleh ditiru ya dalam menjaga kebersihan rumah atau lingkungan. Kemudian materi selanjutnya yaitu kita membuat kerajinan dengan bahan dari alam. Nah, perhatikan ya, tanaman membuat lingkungan asri. Tanaman bisa membuat lingkungan sejuk. Hasil tanaman juga bisa digunakan untuk berkarya loh. Apa saja contohnya? Nah, ini adalah contoh beberapa gambar. Ada burung, ada rumah dan pohon. Ini adalah hasil karya seni dari biji-bijian. Apakah kalian sudah pernah melihatnya? Karya di atas tersebut dari biji-bijian. Ada kedelai, kacang hijau, jagung, beras merah, dan lain sebagainya. Nah, ayo kita membuat. Adapun cara membuatnya dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang perlu dipersiapkan ialah alat dan bahannya yaitu biji-bijian atau kacang-kacangan. Terus kemudian kertas HVS, lem kertas dan pensil. Langkah yang kedua yaitu menggambar pola buah apel di atas kertas. Bebas ya, selain buah bisa juga menggambar apa saja yang kalian sukai, misalnya mobil-mobilan, pemandangan, rumah, atau yang lainnya. Setelah selesai menggambar, gambar tersebut dioleskan lem pada gambar. Kemudian setelah selesai dioleskan lem, maka bisa ditempelkan bijian atau kacang-kacangan yang kalian punya di rumah. Nah, itu adalah langkah cara membuat gambar kolase ya. Alhamdulillah, insya Allah bisa ya mengikuti langkah-langkahnya. Nah, berikutnya kita ke materi berikutnya yaitu melakukan gerak tolakan, melayang, dan mendarat dalam senam lantai. Pak Ustadz mengajari anak-anak menirukan gerakan hewan dalam senam lantai. Anak-anak telah bersiap di lapangan. Pak Ustadz memimpin doa diteruskan dengan pemanasan. Pak Ustadz menjelaskan gerakan-gerakan yang dilakukan kelinci dan ada gerakan bertolak, melayang, mendarat, dan mendarat. Perhatikan gerakan kelinci berikut. Ini adalah gerakan kelinci saat melompat ya.
Kemudian perhatikan juga Pak Ustadz ketika menirukan gerakannya. Nah, Pak Ustadz, ini adalah gerakan Pak Ustadz ketika menirukan gerakan kelinci. Anak-anak tertarik ingin mempraktikkannya. Pak Ustadz meminta anak berbaris. Tempat loncatan diberi garis. Anak-anak meloncat melewati garis tersebut. Mereka gembira ketika berolahraga. Pelajaran olahraga telah usai. Mereka bersyukur masih bisa berolahraga. Nah, itu tadi adalah contoh gerakan tolakan, melayan, mendarat dalam senam lantai. Itu kita bisa mengikuti gerakan apa tadi? Kelinci. Kemudian kita akan membaca teks, membaca percakapan. Nah, berikut ada percakapan antara Ayah dan Wulan. Setelah mandi sore, Wulan berbincang dengan ayahnya di teras. Ayah, bagaimana sekolahmu, Wulan? Kata ayah. Wulan berkata, baik ayah, tadi Wulan mengikuti pelajaran olahraga. Pak Ustadz meminta semua siswa menirukan gerakan kelinci. Kemudian ayah bertanya, kamu bisa menirukan gerakan kelinci? Wulan menjawab, bisa ayah. Bagus. Ayah bolehkan Wulan memelihara kelinci di halaman belakang? Kemudian ayah menjawab, tentu boleh, namun kamu harus menjaga dengan baik. Bagaimana caranya, ayah? Kelincimu harus dibuatkan kandang dan diberi makan. Kata Wulan, baik ayah. Nah, sekarang bantu ibumu di dapur menyiapkan makanan. Wulan pun bersemangat dan menjawab, siap ayah, besok bantu ayah membuat kandang kelinci ya. Wah, terima kasih ayah. Nah, itu adalah percakapan ya antara anak dan ayah. Untuk hari ini demikianlah materi kita untuk hari ini. Adapun tugasnya nanti membuat kolase dari biji-bijian ya, bebas gambarnya apa saja dan menggunakan biji apa saja. Bisa jagung, bisa kacang hijau, bisa kacang kedelai, bisa dari beras merah, atau biji yang kalian miliki di rumah apa saja boleh ya. Buat gambar dulu, kemudian dihiasi dengan biji-bijian tersebut. Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, terlebih dahulu kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat, berdoa, zikir pagi dan petang. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.